Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Oji di channel Dan Design. Buat lu yang belum subscribe, subscribe dulu. Nah, hari ini gue mau ngebahas cacing benang. Nah, bagaimana cacing benang itu? Kita lihat aja. Terus ikutin channel Ojan Design. Halo guys, nah apa sih cacing benang ya? Atau Nemathelminthes atau biasa disebut juga nematoda. Nah, nematoda itu diambil dari kata bahasa Latin guys. Nema artinya benang, ode itu seperti atau mirip. Nah, makanya cacing ini sering disebut dengan cacing benang. Terus ada juga yang menyebutkan dia itu disebut dengan cacing gilik. Kenapa disebut gilik? Karena bentuknya yang bulat dan panjang, makanya disebut dengan cacing gilik. Untuk habitat cacing benang ini, dia ada yang hidup bebas. Nah, yang hidup bebas ini ada di kutub, di tropis, padang pasir, laut dalam. Nah, itu yang hidupnya bebas. Nah, sedangkan ada juga nih yang hidupnya parasit. Nah, parasit di mana? Ada yang di manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu ya. Jadi dia habitatnya ada dua. Halo guys. Nah, bagaimanakah ciri umum dari cacing benang? Nah, cacing benang ini memiliki ciri ya, di tubuhnya kita tahu nih, kita lihat gambarnya nih. Ini gambar gua nih ya. Walaupun gak bagus ya, tapi jelek lah. Gak apa-apa. Nah, yang penting lu paham. Nah, yang pertama, cacing benang itu dia tubuhnya gilik. Tadi kita udah tahu tuh gilik ya. Nah, apa itu gilik? Nah, ini gilik nih. Gilik itu artinya bulat, panjang. Nah, bulat panjang itu artinya lihat dia membulat tubuhnya terus dia memanjang. Nah, ini yang disebut dengan gilik. Jadi tubuhnya itu dia bulat panjang. Kemudian apalagi yang membedakan dengan cacing yang lainnya, misalkan cacing pita ataupun cacing annelida. Nah, lihat tubuhnya mulus. Jadi dia tidak beruas-ruas. Jadi tidak beruas-ruas. Tidak beruas-ruas. Nah, ini dia. Nah, tidak beruas-ruas itu seperti ini nih. Mulus, nggak ada garis-garis tubuhnya ya. Nah, contoh misalkan kayak annelida, cacing tanah itu ada garis-garisnya, cacing pita ada garis-garisnya. Nah, ini untuk cacing benang atau nematoda atau nama lainnya juga Nemathelminthes, dia tidak beruas-ruas. Nah, kita lihat lagi nih. Ciri yang ketiga, pada reproduksi dia sudah gonokoris. Apa gonokoris itu? Gonokoris ini artinya jantan dan betina terpisah. Lihat nih, jantan dan betina terpisah dalam dua individu. Jadi tidak hermafrodit. Kalau hermafrodit kan satu hewan punya jantan, punya betina, punya menghasilkan sel telur sama menghasilkan sperma. Sedangkan pada Nemathelminthes keseluruhannya dia gonokoris. Jadi jantan dan betinanya terpisah. Sehingga melakukan apa dia gonokoris ini? Sehingga dia reproduksinya seksual. Apa seksual itu? Kawin gitu ya. Jadi dia itu secara seksual kawin. Jantan betina bertemu lalu kawin baru menghasilkan keturunan atau cacing baru. Yang keempat. Nah, ciri yang terlihat dari jantan dan betina ini sangat terlihat. Betina itu ukurannya lebih besar, lihat di sini. Dia ukuran lebih besar. Lebih besar. Jadi kita bisa membedakan nih mana cacing betina, mana cacing
jantan. Sedangkan cacing jantan ukurannya lebih kecil. Ukuran lebih kecil. Nah, kecil. Kemudian apalagi pada tubuh jantan dia memiliki kait. Nah ini. Pada salah satu ujung posteriornya, posterior itu berarti belakang ya. Nah ini dia memiliki seperti kait gitu. Nah ini untuk reproduksinya. Untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina. Ya ini ciri yang keempat tadi ya. Jadi jantan betina kita bisa membedakan. Kemudian apalagi ciri dari si cacing benang ini? Cacing benang ini tadi keempat udah ya. Yang kelima, cacing benang ini dia ada yang membutuhkan vektor. Apa vektor? Vektor itu artinya inang. Jadi inang perantara disebutnya. Inang apa? Perantara. Nah, jadi ada beberapa dari cacing benang ini memiliki inang perantara. Contohnya cacing apa? Kita lihat tahu kaki gajah. Nah, jadi cacing filariasis gitu. Contoh nih ya, example dari nematoda ada namanya cacing filariasis. Nah, ini dia vektornya ada dua. Pertama ada yang melewati nyamuk. Setelah melewati nyamuk baru masuk ke tubuh manusia. Wah, kelihatan gak itu ya? Nah, seperti itu ya. Inilah ciri umum dari cacing benang. Cacing yang pertama adalah cacing perut. Nah, cacing perut ini memiliki nama ilmiah yaitu Ascaris lumbricoides. Nah, cacing ini menginfeksi usus halus manusia dan memakan nutrisi yang ada di usus halus manusia. Cacing yang kedua adalah cacing kaki gajah atau biasa disebut dengan cacing filariasis. Nah, cacing ini memiliki nama ilmiah yaitu Wuchereria bancrofti. Nah, cacing ini menginfeksi limfa manusia sehingga menyebabkan pembengkakan pada kaki, tangan, ataupun skrotum. Nah, cacing ini menyampai manusia yaitu dengan memiliki inang perantara. Nama inang perantaranya itu nyamuk culex ataupun Anopheles. Cacing yang ketiga adalah cacing darah. Nah, cacing darah memiliki nama ilmiah Ankylostoma duodenale. Nah, cacing ini kadang disebut sebagai cacing tambang karena habitatnya ada di pertambangan. Nah, cacing ini menginfeksi dengan menembus pori-pori pada kulit sehingga kita terinfeksi. Nah, cacing ini disebut juga dengan cacing darah karena dia memakan darah dan penderitanya mengalami anemia.